Haleluya, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita dalam mendengar firman-Nya hari ini, Selasa 22 April 2025. Para pendengar renungan Oasis Fajar yang dikasihinya, mari kita berdoa. Sukacita kami, ya Allah, adalah ketika kami mendengarkan firman-Mu, sebab firman-Mu pelita bagi hidup kami. Oleh sebab itu, tolonglah kami supaya memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudaraku, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab Esra 10 ayat 1 hingga ayat 4 dengan judul perikop Tindakan Esra terhadap perkawinan campuran. Sementara Esra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Maka berbicaralah Sakanya bin Yehiel dari Bani Elam, katanya kepada Esra, "Kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita. Oleh karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara penduduk negeri. Namun demikian sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka menurut nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita, dan biarlah orang bertindak menurut hukum Allah. Bangkitlah, karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau. Kuatkanlah hatimu dan bertindaklah." Saudara-saudara yang kekasih, judul Renungan Oasis Fajar, bertindak menurut hukum Allah. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka, menurut nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita, dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Ayat penekanan, ayat ketiga. Saudaraku yang kekasih, dosa adalah hal serius bagi Allah, tapi bukan berarti harus diratapi seumur hidup. Esra meratapi dosa yang dilakukan oleh umat Israel. Puji syukur, Esra mempunyai seorang rekan bernama Sakanya bin Yehiel yang mengingatkan Esra bahwa Israel masih punya harapan. Selain itu, Sakanya juga mengajaknya untuk bangkit, menguatkan hati, dan mendukungnya bertindak bagi Allah. Setelah memperoleh kekuatan hatinya kembali, Esra kemudian memimpin langkah pertobatan umat Israel. Dia memerintahkan bahwa siapa saja yang menikah dengan orang-orang dari bangsa lain harus memisahkan diri dari pasangannya. Meskipun Yonatan bin Asael dan Yahzea bin Tikwa disokong Mesulam dan Sabetai menentang perkara itu, namun dari antara orang Israel yang telah melakukan dosa tersebut, hampir semuanya setuju dengan perintah Esra. Mereka mengambil kesempatan kedua untuk berdamai dengan Allah. Esra memang begitu sedih terhadap dosa yang telah dilakukan umat Israel. Tetapi
bukan berarti tidak ada harapan lagi. Ezra menyadari hal itu. Dia menguatkan hatinya sendiri dan menjadi pemimpin yang mengajak umat Israel untuk bertobat. Umat Israel mendapatkan hak istimewa untuk mengambil kesempatan bertobat. Allah tidak serta-merta menghukum mereka. Sebaliknya, mereka diberi pilihan, apakah mau bertobat dari tingkah laku yang jahat atau tidak. Kita patut bersyukur karena kita hidup di zaman anugerah, di mana kita sudah mengenal Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Sehingga dosa bukanlah suatu hal yang harus berlarut-larut diratapi. Karena gerbang pertobatan dan pintu anugerah Allah selalu terbuka bagi kita. Sebuah penegasan. Jika kesempatan menjadi seorang pemimpin menjadi bagian kita dan ada yang jatuh ke dalam dosa, maka kuatkanlah hati dan pimpinlah orang tersebut untuk kembali kepada kehendak Tuhan. Sebaliknya, jika kita berbuat dosa, maka segera bertobat dan bertindaklah sesuai hukum Allah. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pintu anugerah yang selalu terbuka bagi kami. Nyatakanlah terus pertolongan dan anugerah-Mu sehingga kami menjadi penurut-penurut Allah. Termulialah nama-Mu selalu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, demikianlah renungan Oasis Fajar hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.